Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada zaman klasik. Masa klasik ini dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa Abbasiyah sekitar abad 7 hingga masa dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-12. Masa klasik merupakan masa di mana dunia Islam memasuki masa perintisan dan kemajuan. Menurut Nasution, masa klasik ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemajuan Islam pertama yang dimulai dari tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi, dan masa yang kedua yaitu masa disintegrasi yang dimulai dari tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Yang pertama yaitu masa kemajuan Islam. Masa pertama ini dikenal sebagai masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Untuk melihat pemikiran Islam yang muncul pada masa kemajuan Islam ini, maka dapat dilihat dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, sebab masing-masing dinasti tersebut memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda sebagai produk pemikiran yang dihasilkan. Masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, menurut Harun telah menghasilkan beberapa pemikiran. Di antara pemikiran yang muncul pada masa ini adalah pemikiran di bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Pusat dari kegiatan ilmiah ini adalah Kufah dan Basrah di Irak. Sedangkan menurut Azizah, ia menyatakan bahwa pada masa itu telah lahir tokoh-tokoh besar seperti Al-Khalil bin Ahmad, penyusun kamus bahasa Arab Kitab Ain, Al-Khalil bin Ahmad yang mempunyai murid bernama Sibawayh, penyusun kitab yang berisi tata bahasa Arab. Tokoh-tokoh besar lainnya adalah Hasan al-Basri dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Ibnu Syihab az-Zuhri adalah tokoh yang mengkaji hadis Nabi dan hukum Islam, dan saat ini merupakan awal lahirnya kajian historiografi yang nantinya akan melahirkan kitab-kitab magzi dan sirah. Yang kedua ada dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, Islam dikenal sebagai masa integrasi. Disebutnya masa integrasi pada zaman Abbasiyah ini adalah karena pada masa inilah pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak antara Islam dengan kebudayaan Barat, yaitu kebudayaan Yunani klasik yang terdapat di Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Persia. Di antara integrasi yang terjadi pada zaman Abbasiyah adalah integrasi dalam bidang bahasa, di mana bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab dipakai di mana-mana. Ilmu pengetahuan filsafat dan diplomatis juga menggunakan bahasa Arab. Di samping integrasi dalam bidang bahasa, integrasi juga dalam bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan adalah kebudayaan Islam dengan bahasa Arab sebagai alatnya yang bermula dari Spanyol di barat sampai ke India di timur, dan dari Sudan di selatan sampai ke Kaukus di utara. Puncak penalaran daya cipta dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Abbasiyah saat ini memberikan kontribusi bagi peradaban Barat pada masa dinasti Abbasiyah. Umat manusia telah berhasil membangun sistem peradaban. Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini menunjukkan konsepsinya yang menjadi karakteristiknya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Semangat mempelajari hasil-hasil peradaban kuno sangat menggebu. Bahkan, para khalifah mengundang para terpelajar terkemuka dari seluruh kerajaan. Mereka mengumpulkan seluruh karya literatur klasik dan keagamaan dan menyusun tertib hukum Islam. Pada masa Al-Ma'mun, ia menggunakan kekayaan negara untuk menggaji penerjemah-penerjemah dari Kristen, Sabi, bahkan penyembah bintang untuk menerjemahkan berbagai buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Perpustakaan-perpustakaan besar serta pusat-pusat penerjemah didirikan. Buku-buku penting yang berisi ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat Barat dan Timur dikumpulkan dan diterjemahkan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi dari bahasa Yunani, Latin, Persia, Koptik, Syria ke dalam bahasa Arab. Pada masa Harun ar-Rasyid, buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Di samping itu, Harun ar-Rasyid juga mengirim utusan ke Romawi untuk mencari buku-buku pengetahuan yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, kegiatan penerjemahan ini semakin meningkat. Buku Plato, Aristoteles, dan buku filsafat lainnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Kegiatan penerjemahan ini melahirkan tokoh filosof muslim, yaitu yang pertama Al-Kindi pada tahun 801 sampai dengan 866 Masehi, yang kedua Ar-Razi pada tahun 864 sampai dengan 926 Masehi, yang ketiga Al-Farabi pada tahun 850 hingga 950 Masehi, yang keempat Ibnu Sina pada tahun 908 sampai dengan 1037 Masehi, dan yang kelima yaitu Ibnu Maskawai pada tahun 941 hingga 1030 Masehi, dan yang terakhir yaitu Al-Ghazali pada tahun 1051 sampai 1111 Masehi. Pada masa Harun ar-Rasyid terdapat 800 orang dokter di Baghdad. Hal ini merupakan bukti dari kemajuan ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Ali bin Rabban At-Tabari yang menulis Firdaus Al-Hikam merupakan salah satu tokoh dalam bidang kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun 805 Masehi. Kemudian lahir pula tokoh-tokoh ahli kedokteran lain seperti Ar-Razi, Ali bin Al-Abbas, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Sejak itulah lahir para tokoh kedokteran lain baik di Baghdad, Mesir, Suriah, Persia, Spanyol, Afrika Utara, sampai dengan India. Pada masa dinasti Abbasiyah, selain ilmu kedokteran yang berkembang, ilmu astronomi dan ilmu falak juga berkembang pada masa ini. Ilmu ini lahir karena berkaitan erat dengan beberapa ketentuan dalam Islam, seperti penentuan awal waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penentuan awal bulan Komariah. Dalam bidang astronomi, yang mendapatkan julukan Al-Ustadz fil Ulum atau Bapak Berbagai Ilmu adalah Al-Biruni. Nasiruddin At-Tusi adalah tokoh yang memodifikasi model semesta Ptolemos dengan prinsip-prinsip mekanika untuk menjaga keseragaman rotasi benda-benda langit. Al-Hawaris di Baghdad yang membuat tabel-tabel untuk menentukan saat terjadinya bulan baru, terbit dan terbenamnya matahari, bulan, planet, dan untuk prediksi gerhana. Dan Al-Hawarizmi mengembangkan matematika dalam bidang trigonometri dan sistem bilangan dengan angka 0. Kemudian dilanjutkan oleh kreativitas besar dalam pengembangan pengetahuan. Peradaban intelektual yang terjadi pada dasarnya muncul sebagai akibat dari semangat mencari ilmu yang luar biasa dari orang-orang Islam. Semangat keilmuan menekankan pada metode pengamatan dan eksperimen ilmiah. Itulah tadi pada masa keislaman pertama. Kemajuan Islam yang kedua yaitu disintegrasi. Masa disintegrasi ini terjadi dalam bidang politik. Daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan di Damaskus dan di Baghdad melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat sehingga muncullah dinasti-dinasti kecil. Itulah tadi pemaparan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Islam di dunia pada masa klasik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.